Anda sering terbangun antara jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Jika iya, mungkin inilah penyebabnya. Manusia memiliki hubungan yang kuat dengan matahari yang telah berevolusi selama ribuan tahun. Sebelum munculnya listrik, kita terbiasa dengan sinar matahari dan siklus tidur kita mengikutinya. Tapi hari ini, dengan listrik dan teknologi stimulasi, kita dapat menjaga pikiran dan tubuh kita tetap aktif lama setelah matahari terbenam. Dan itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Misalnya, beberapa orang mencoba untuk tidur dengan mudah tetapi sering terbangun pada waktu yang sama. Di waktu yang sama di tengah malam. Ini bisa membuat frustrasi. Apalagi jika tidak bisa tidur dan merasa lelah keesokan harinya. Setiap 2 jam, kita menguat di antara organ tertentu dan fungsinya. Bukan itu saja, tubuh, pikiran, dan emosi terkait erat dalam pengobatan Tiongkok. Ini berarti bahwa jika ada ketidakharmonisan dalam tubuh, itu terkait dengan keadaan emosional. Jika Anda bangun pada waktu yang sama setiap malam, tubuh Anda mencoba mengirimi Anda pesan. Jadi mari kita cari tahu apa yang coba disampaikan oleh tubuh kepada kita. Di bawah ini adalah daftar organ dan emosi yang terkait dengan waktu yang berbeda di malam hari. Bangun antara jam 9 malam dan 11 malam atau tiba-tiba setelah tertidur adalah waktu di mana enzim diaktifkan. Anda disarankan untuk tidur pada jam ini agar tubuh dapat menghemat energi untuk hari berikutnya. Jika Anda berhasil tertidur antara 9 malam dan 11 malam tetapi bangun lagi, ini menunjukkan bahwa tubuh Anda di bawah tekanan yang tidak semestinya dan memberitahu Anda bahwa Anda secara tidak sadar dalam mode aktif. Kecemasan dan ketakutan juga bisa menjadi lebih sulit dan Anda mungkin merasa terancam atau cemas. Ini juga merupakan waktu ketika energi dikirim untuk mengisi kembali sistem kekebalan tubuh. Karena itu, jika Anda merasa tidak sehat, Anda mungkin mengalami gejala yang lebih parah saat ini. Memiliki buku catatan di samping tempat tidur Anda sangat berguna karena Anda dapat menuliskan apapun yang muncul di pikiran Anda. Beristirahatlah dengan mengetahui bahwa Anda memiliki ide-ide baru dan rencana yang belum selesai di pagi hari. Meskipun demikian, tidak ada alasan yang baik untuk memaksa tubuh Anda makan dalam jumlah besar di malam hari. Tubuh perlu fokus untuk memberi energi kembali dan menyeimbangkan kembali apapun yang membuatnya tidak seimbang sepanjang hari. Anda juga dapat mencoba meditasi atau ritual malam hari untuk membantu menenangkan pikiran. Bangun antara jam 11 malam dan jam 1 pagi. Anda harus bisa tertidur saat ini untuk bangun dengan segar. Ini adalah waktu ketika kantong empedu kita paling aktif dan orang-orang dengan masalah kandung empedu, termasuk batu empedu, sering merasa sakit. Jadi, sering bangun pada jam ini setiap malam mungkin mengindikasikan bahwa Anda perlu mengurangi asupan lemak atau fokus makan lemak dan minyak yang lebih sehat. Bangun setiap malam antara pukul 11 malam dan 1 pagi pada tingkat emosional ini dapat menunjukkan bahwa Anda menyimpan perasaan negatif yang serius, seperti kebencian atau hal negatif lainnya. Ini berarti bahwa mungkin lebih baik meluangkan waktu di siang hari untuk memikirkan hubungan Anda dengan orang lain dan dengan diri Anda sendiri. Ini akan membantu menghilangkan semua hal negatif yang mungkin menghalangi energi baik Anda. Terbangun antara jam 1 dan 3 pagi. Jika kalian terus-menerus terbangun selama jeda waktu ini, liver kita menandakan mungkin kita tidak menggunakan waktu yang dialokasikan untuk meremajakan diri, karena kelelahan oleh tugas lainnya. Ketika tersumbat atau tingkat racun di liver kita mungkin mengalami rasa sakit pada masa-masa ini. Penting untuk dicatat bahwa dalam masyarakat kita, kelebihan energi di liver adalah hal yang cukup lazim. Lingkungan kita sekarang yang serba cepat dan padat, paparan racun dan paparan polusi yang konstan. Tingkat emosi yang buruk seperti kemarahan dan stres secara langsung semuanya mengarah ke liver kita. Kram otot dan cedera otot juga dapat menunjukkan ketidakseimbangan energi di liver kita. Karena liver juga bertanggung jawab untuk mengatur proses tubuh.
kondisi apapun dimanapun sampai gejala yang tidak menentu seperti PMS, perubahan suasana emosi, atau kebiasaan buang air besar yang tidak teratur dapat mengindikasikan masalah pada liver. Liver juga mendukung mata dan penglihatan kalian, sehingga berjam-jam menatap layar komputer akan melemahkan kinerja liver Anda. Selain itu, terlalu banyak mengonsumsi alkohol, diet yang buruk yang mencakup makanan berlemak, dan terlalu banyak minum obat kimia menciptakan lebih banyak stagnasi dalam hati. Kalian dapat membantu diri kalian sendiri jika mengurangi konsumsi jumlah alkohol, makanan berminyak, gula dan minuman berkafein yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalian mungkin juga bisa mencoba cara detoksifikasi yang dapat membantu membersihkan liver kalian. Cara ini dapat membantu menyingkirkan racun yang mungkin membuatnya tidak berfungsi sebaik mungkin. Pada tingkat emosional ini, terbangun antara jam 1 pagi hingga 3 pagi juga menandakan perasaan marah, dendam, dan frustrasi yang cukup serius. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang mengganggu dan identifikasi elemen-elemen dalam hidup kalian yang mungkin menjadi sumber energi negatif. Jika kalian bisa, cobalah untuk membebaskan diri Anda dari elemen-elemen itu sebaik mungkin. Terbangun antara jam 3 dan jam 5 pagi. Jika kalian bangun pada waktu ini menunjukkan bahwa kalian mungkin harus mengalihkan perhatian kalian ke paru-paru kalian atau yang lainnya. Khususnya pada pernapasan Anda, ini adalah waktu di malam hari di mana paru-paru kalian berfungsi paling aktif. Sehingga gangguan pada tidur Anda bisa berarti bahwa ada sesuatu yang menghalangi kemampuan Anda untuk mengambil napas dengan lebih baik dan teratur. Kemungkinan besar, ini terkait dengan faktor emosional. Dan bisa berarti bahwa kalian mengalami kesulitan untuk bersantai dan menerima bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak dapat kalian kendalikan. Bangun jam 3 pagi hingga 5 pagi mungkin juga merupakan akibat dari rasa sedih, yang sering dikaitkan dengan kehampaan. Apapun itu, kuncinya adalah berlatih mengambil napas dalam-dalam, dan berlatih menerima dalam upaya untuk membebaskan diri kita dari kecemasan atas hal-hal yang berada di luar kendali kita. Bangun Anda jam 5 dan 7 pagi hari adalah saat usus besar Anda mengalami aliran energi terbesarnya. Dipersiapkan untuk membuang isinya dari tubuh semudah mungkin. Ini adalah waktu terbaik untuk bangkit dan memulai hari. Ini juga merupakan waktu terbaik untuk berolahraga, karena aktivitas fisik yang kuat akan membantu mengaktifkan ki kalian. Gejala apapun yang dialami sekitar waktu ini dapat mengindikasikan ketidakseimbangan dalam usus besar dan kebutuhan untuk memperhatikan organ ini, terutama jika itu adalah masalah pencernaan atau melibatkan sembelit atau diare. Pastikan untuk tetap terhidrasi dengan baik sepanjang hari, karena ini adalah salah satu komponen kunci untuk usus besar yang sehat. Aspek emosional utama yang terkait dengan usus besar melibatkan kemampuan untuk melepaskan atau kecenderungan untuk berpegang pada masalah, orang atau situasi. Seringkali, cara menyelesaikan masalah psikologis terkait dengan berpegang pada itu atau melepaskannya akan membantu membangun kembali kesehatan usus besar. Selain itu, cobalah untuk bekerja secara sadar pada hal-hal yang tidak dapat kalian ubah, dan fokus pada apa yang secara realistis dapat dilakukan untuk kebahagiaan dan kesuksesan kalian. Banyak dari kita yang terbiasa memiliki pola tidur terlalu malam dan tak pernah memikirkan sesuatu, terutama jika kita bisa mendapatkan jumlah tidur yang cukup. Tetapi, menurut pengobatan Tiongkok, itu tidak hanya berapa banyak jumlah tidur yang kita dapatkan adalah hal penting, tetapi kapan kita harus menentukan jam terbaik untuk tidur. Waktu tidur tidak boleh lebih dari pukul 10.30 malam, sehingga saat kalian tertidur pada pukul 11 malam, ketika kantung empedu dan hati mulai bekerja, Ki kemudian memproses emosi, menyimbangkan hormon, dan detoksifikasi tubuh. Menurut pengobatan Tiongkok, antara jam 11 malam sampai 3 pagi, yang berkorelasi dengan kantung empedu dan hati, adalah yang paling penting dalam hal menjaga kesehatan.
Terutama seiring dengan bertambahnya usia, gagasan ini didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Kita mengalami bagian ternyenyak dari tidur selama sepertiga pertama malam. Tidur nyenyak adalah bagian paling restoratif dari tidur kita. Selama jam-jam ini, hormon stres kortisol berkurang dan aktivitas sistem saraf parasimpatis meningkat. Hal ini memungkinkan kita untuk sepenuhnya beristirahat dan berlepas dari kegiatan berat atau kegiatan yang paling mendominasi selama jam terjaga. Tahap tidur ini dikaitkan dengan memori dan pembelajaran. Kurangnya jenis tidur tidak hanya dapat menyebabkan kita bangun dalam keadaan lelah, tetapi juga dapat menyebabkan berkurangnya fungsi dan kesadaran di siang hari. Selain itu, hormon pertumbuhan manusia yang penting untuk memperbaiki tubuh kita seharian dan menjaga kesehatan, itu dikeluarkan dari jam 9 malam hingga jam 7 pagi. Menjadwalkan jam tidur selama waktu ini adalah hal yang sangat penting. Jam tubuh menurut pengobatan Tiongkok memberikan wawasan seputar pesan-pesan tubuh kita. Namun, penting juga untuk menggunakan intuisi kita untuk menentukan apakah mungkin ada faktor lain yang muncul. Saya ingin tahu apa yang kalian pikirkan. Apakah kalian sering terbangun pada waktu yang sama di malam hari? Jika ya, jam berapa? Bagaimana kalian bisa kembali tidur? Atau apakah kalian tetap terjaga sepanjang malam? Beritahu kami di komentar di bawah ini.